Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Resto Ferdinand selaku anggota seksi bidang 01. Sebelumnya saya ingin mewawancarai terkait kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Sebelumnya saya izin bertanya Kak, nama kakak siapa ini? Izin perkenalan, nama saya Anisha Dwi Afa Muhartia dari kelas 11 APL 1. Oke, kalau boleh tahu alasan terbesar kakak atau alasan utama kakak mau masuk pondok tuh gimana Kak? Jadi sebenarnya alasan saya buat masuk pondok itu karena pada zaman saya masih SD menaiki SMP, pada saat itu ada yang namanya COVID-19. Nah, banyak sekali sekolah yang mengadakan sistem daring dan salah satu alternatifnya yaitu sekolah di pondok karena di sana mereka banyak tempat yang memfasilitasi sekolah tanpa adanya daring. Makanya saya memilih untuk memasuki pondok seperti itu. Oke, kan ini kakak masuk pondok gara-gara COVID-19 berarti ya? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama pondok itu tantangan terbesarnya tuh apa Kak? Pasti banyak kan? Kayak ditinggal orang tua misalnya atau gimana? Tantangan terbesar saya pertama kali itu adalah bangun pagi. Karena biasanya di SD kita bangun jam 6 subuh. Dan kalau misalnya di pondok itu jam 3 subuh itu saya udah harus bangun. Kalau misalnya untuk kayak berpisah sama orang tua, itu juga termasuk alasan yang menurut saya lumayan berat gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Jadi Kita lagi sama siapa nih? Boleh perkenalkan dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Revania Mustika, saya dari kelas 11 APL 2. Oke, ini jadi aku bakal nanya wawancara terkait kegiatan sehari-hari di pondok nih Kak. Oke, langsung ke pertanyaannya aja. Gimana sih rutinitas harian santri di pondok kamu dulu? Biasanya bangun pagi, setelah bangun pagi itu kita bakal sholat jamaah subuh, dilanjut sama tadarus. Setelah tadarusan di sekitar jam 6 kita bakal sekolah sampai azan duhur. Setelah itu sholat, setelahnya disambung sama mengaji kitab. Banyak juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa kegiatan favorit kamu selama jadi santriwanti? Favorit aku tuh paling suka abis sholat maghrib yang pas tadarus Quran. Oh, jadi tadarus Quran itu kayak ngebaca Quran gitu ya? Bareng-bareng atau gimana? Bareng-bareng namanya. Oh, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pernah nggak sih kakak itu merasa pengen pulang atau menyerah gitu, atau kangen orang rumah, atau kayak gimana gitu? Pastinya pernah ya kalau dari dalam lubuk hati, tapi kita itu harus saling menguatkan, apalagi banyak teman-teman di sana. Jadi kayak ayo semangat gitu. Oh, jadi ada yang kayak import gitu kan? Ya. Oke, jadi saya langsung sama kakak siapa nih? Saya Raffi. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai kakak tentang kegiatan sehari-hari di pondok. Boleh Mas? Iya, boleh. Oke, ke pertanyaan yang pertama, nilai-nilai apa saja yang kamu dapatkan dari pondok yang masih kamu pakai sampai sekarang? Nilai-nilai yang saya dapat itu kayak kemandirian, tanggung jawab, disiplin, itu masih saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah waktu dan isi tetap untuk berusaha menjaga akhlak diri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Menurut kamu apa pentingnya mondok bagi anak muda zaman sekarang? Menurut aku tuh penting ya, karena untuk bisa membentuk akhlak yang lebih baik, disiplinan, dan rasa tanggung jawab. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kamu menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum saat mondok? Itu sih mudah ya, kayak pagi itu kita belajar kayak ilmu umum, terus sore dan malamnya kita ngaji tentang agama, jadi kita kayak ngimbangin gitu, semuanya tetap berjalan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ya. Oke, jadi saya lagi sama kakak siapa nih? Nama saya Tadewi Anggianti dari 11 KI 1. Oke, saya izin untuk mewawancarai kakak terkait kegiatan sehari-hari kakak di pondok kakak dulu. Biasanya kalau seharian saya di pondok, yang pasti itu bangun awal pagi sekitar jam 3 subuh. Terus mandi, sholat tahajud, dan juga tadarus itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua.
apa sih pesan Natal untuk adik-adik yang sebentar lagi mau masuk pondok? Pesan saya sih jangan takut pondok dan juga jangan termakan berita hoax tentang hal-hal negatif tentang pondok. Ya, terima kasih banyak nih Kak. 3. Jadi saya lagi sama Kak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Alriki. Dari kelas mana? Saya dari kelas ini, Pulau PL1. Oke, jadi saya izin mewawancarai terkait pertanyaan seputar kegiatan-kegiatan kamu di pondok dulu. Boleh. Ke pertanyaan yang pertama ya, kebiasaan apa di pesantren yang paling membentuk karakter Anda? Kebiasaan ya. Saya tuh yang buat saya terbentuk karakter saya tuh yang pertama itu paling bangun pagi. Bangun pagi kan harus disiplin. Jadi itu membentuk karakter saya sehingga saya sampai sekarang tuh selalu terbiasa dengan bangun pagi. Jadi di pesantren itu bukan banget kedisiplinan. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa momen tersulit selama mondok dan bagaimana Anda menghadapinya? Oke ya. Momen tersulit saat mondok itu saat saya berpisah dengan orang tua saya karena saya nggak ketemu tuh, nggak ngobrol, nggak apa-apa, nggak interaksi sama orang tua. Dan karena saya ngadepinnya itu dengan cara cari kegiatan pondok pesantren itu dengan cara ngaji atau dengan tadarus. Betul. Jadi cara menghilangkan kerinduannya itu dia dengan cara mengaji, terus doa lewat sholat gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ada budaya atau tradisi pesantren yang paling Anda rindukan? Kalau tradisi yang paling saya rindukan itu adalah bangun pagi-pagi buta buat tadarus, Kak. Nah, Terima kasih banyak ya. ya Kak, sama Kak. Nama saya Alpa, dari kelas 2 APL Pak Ikut. Oke, jadi saya izin untuk wawancarain terkait kegiatan-kegiatan kakak dulu di pondok. Boleh nggak? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa hal yang paling berkesan selama menjadi santri? Hal yang paling berkesan itu pas ngaji bareng sama hafalan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana penting yang gambar pesantren? Pelajaran sebelum ya itu yang ada banyak mainan harus hafal sama itu harus uangnya harus email gitu. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar saat ini pas rindu sama orang tua harus berarti halal. Jadi terima kasih banyak ya. Oke, jadi cukup. Demikian wawancara kegiatan Hari Santri pada kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.